Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nama saya Padawan Paulus. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Hukum Agraria yang diberikan oleh dosen kesayangan saya, yaitu Ibu Devarita. Kali ini saya dan teman saya akan menganalisis suatu peraturan, yaitu peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tentunya dalam membangun suatu kepentingan tersebut membutuhkan tanah, yaitu tanah yang dibeli dari masyarakat. Dan apakah tanah yang sudah dibeli itu sudah diberikan dengan harga yang layak atau ganti rugi yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Dan apakah peraturan yang dibuat tersebut sudah memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat? Baik, saya akan menganalisis bersama rekan-rekan saya. Tapi sebelum saya menganalisis, saya akan memperkenalkan mereka terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dengan NPM 22330051616115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Pratama. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kali ini Lutfi Pratama mungkin akan menjelaskan tentang peraturan pemerintah yang baru nomor 39 tahun 2023 atas perubahan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Bagaimana, mungkin bisa dijelaskan Lutfi Pratama? Peraturan PP nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP nomor 19 tahun 2021. Pasal 6 yang mengatur mengenai dokumen perencanaan pengadaan tanah diubah pada ayat 2 sampai dengan ayat 1 dan ayat 11 disisipkan satu ayat. Rencana pengadaan tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit memuat: pertama, maksud dan tujuan rencana pembangunan. Uraian mengenai maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum. Contoh: jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Yang kedua, ada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ketiga, prioritas pembangunan nasional atau daerah. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud berisi uraian mengenai kesesuaian rencana lokasi pengadaan tanah dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan prioritas pembangunan. Objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Yang keempat, ada letak tanah, berisi uraian mengenai wilayah administrasi. Ada desa atau kelurahan atau yang disebut dengan nama lain kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, tempat lokasi pembangunan yang direncanakan. 5. Luas tanah yang dibutuhkan, berisi uraian mengenai perkiraan luas tanah yang diperlukan. Yang keenam, gambaran umum status tanah, berisi uraian mengenai data awal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Keenam, ada perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, berisi uraian mengenai perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana. Ketujuh, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, berisi uraian mengenai perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan. Yang kedelapan, ada perkiraan nilai tanah, berisi uraian mengenai perkiraan nilai ganti kerugian objek pengadaan tanah meliputi: pertama, ada tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian yang lain dapat dinilai. Kesembilan, ada rencana penganggaran dan harus tersedia sesuai dengan jangka waktu penetapan lokasi yang berisi uraian mengenai besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Kesepuluh, ada preferensi bentuk ganti kerugian, berisi uraian mengenai pilihan bentuk ganti kerugian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu penambahan pasal baru diatur dalam pasal 42A yang menyatakan bahwa dalam hal objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum berada pada lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Baik, MOV pertama, terima kasih. Kali ini saya akan ke rekan saya yaitu Nurbaiti yang akan menjelaskan mungkin tanah musnah sesuai dengan peraturannya dan bagaimana sih, apa sih contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Di sini saya ingin membahas tentang tanah musnah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022. Pasal 1 Ayat 3, tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yang ditetapkan sebagai tanah musnah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Di sini ada contoh sebelum diterbitkannya PP Nomor 39 Tahun 2023 yang justru merugikan masyarakat setempat karena Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022. Contoh kasus yang terjadi pengadaan tanah musnah untuk pembuatan tol Semarang-Demak. Pembangunan jalan tol tersebut menuai kecaman dari masyarakat setempat karena banyak dari masyarakat yang dirugikan. Karena lahan mereka yang masih aktif digunakan untuk tambak justru harus lenyap karena sudah dibangun jalan tol. Bahkan mereka menolak bantuan dana kerohiman dari masyarakat sebesar 25% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022. Peraturan Presiden tersebut justru malah dianggap merugikan masyarakat karena banyak lahan dari masyarakat berhektar-hektar yang dianggap justru masuk dalam kategori tanah musnah, yang padahal tanah tersebut masih bisa dimanfaatkan. Bahkan ada dari beberapa kalangan masyarakat tidak diganti rugi akibat pembebasan lahan tersebut. Peraturan Presiden tersebut justru malah banyak merugikan masyarakat. Ya, di sini saya juga akan menambahkan atau memberikan kesimpulan terhadap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2023 bahwa peraturan tersebut dibuat untuk mewujudkan rasa keadilan karena mungkin dari beberapa contoh kasus yang sering terjadi kontradiksi di kalangan masyarakat. Jadi peraturan tersebut dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang tanahnya diambil oleh pemerintah dan diganti rugi. Dan peraturan itu dibuat untuk memberikan penggantian yang layak terhadap masyarakat yang tanahnya diambil alih untuk kepentingan umum. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki akta legalitas? Apakah memang mereka sudah mendapatkan hak mereka? Apakah memang mereka harus membuktikan kalau memang tanah yang diambil itu yang tidak diganti rugi adalah tanah mereka? Banyak juga dari kalangan masyarakat yang tanahnya diambil alih oleh pemerintah karena tidak bisa membuktikan akta legalitas bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mereka. Lantas bagaimanakah dengan tanah-tanah yang diambil yang tidak memiliki legalitas? Apakah mereka sudah diganti rugi? Apakah ketika mereka mengajukan gugatan di pengadilan mereka bisa memenangkan atau justru kalah? Ini yang menjadi kontradiksi. Ini yang menjadi apakah memang keadilan itu masih ada terhadap peraturan yang sudah diterapkan? Apakah mungkin masyarakat kecil bisa memenangkan kasus tersebut melawan pemerintah? Terima kasih kepada MOV Pratama dan Nurbaiti yang sudah bekerja sama dengan saya, yang sudah menjelaskan mengenai peraturan serta contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, mohon maaf bila ada salah kata, ucapan, atau informasi yang mungkin belum detail, belum lengkap. Terima kasih buat semuanya, terutama yang buat penonton video ini. Kiranya kritikan atau hal-hal yang ingin disampaikan boleh melalui komentar. Sekian, saya Padama Paulus, pamit undur diri.